Shalom. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut naikkan ucapan syukur. Kita patut naikkan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus menerus menyertai Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dan juga saya. Demikian juga Bapak Ibu yang sedang beribadah secara online. Saya mengharapkan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan kita mau datang menikmati indahnya hadirat Tuhan di pagi hari ini. Dan percayalah bahwa Allah bertahta atas puji-pujian dan penyembahan kita. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Dengan penuh keyakinan kita percaya bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menuntun, menyertai, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Bait yang ketiga. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada hingga pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, kita mau puji dan mengagungkan namanya. Kupujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua
bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Dalam sikap berdiri kita pujikan pujian yang sungguh-sungguh dari awal. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Saya memberikan kesempatan kepada ibu bapak sekalian, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah sedikit pun terlambat Engkau nyatakan kepada kami. Kami boleh ada hingga saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami yang tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan memohon pengampunan dosa. Dalam menjalani hari-hari hidup kami, kami tidak lepas daripada salah dan dosa. Kini kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, dan kami yakin dan percaya ketika kami mengaku setiap pelanggaran dan dosa kami dengan tulus hati dan ikhlas, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni kami. Ajar kami Tuhan, hidup kami mengalami perubahan demi perubahan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau, dan melalui hidup kami nama-Mu Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian terambil dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagi Bapak, Ibu, dan saya yang telah mengalami pengampunan dosa, kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, maukah kita mau katakan bahwa saya mau dosa saya, kejahatan saya diampuni, amin. Kita mau, dan kita mau katakan saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena darah Yesus telah membersihkan saya. Ada kuasa dalam darahnya. Dengan sukacita kita pujikan pujian dengan rasa penuh kemenangan di dalam Tuhan. Maukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darahnya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah congkakmu Tuhan buangkan, dalam darahnya ada kuasa. Maukah datang ke bukit Golgota, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Bait yang ketiga. Maukah hatimu seputih salju, dalam darahnya ada kuasa. Jahat dan dosa akan hilang segera darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Oleh sebab itu hari ini kita semua yang mengenakan baju putih, tanda kesucian, dan kita mau menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan nanti setelah firman Tuhan. Bersama orang percaya di segala tempat dan segala abad, kita mengirarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam pelayan doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa dan sidang jemaat sekalian mengaminkan di dalam hati masing-masing. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan.
hanya oleh kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh ada sampai pada saat pagi hari ini. Kami boleh berdiri teguh di dalam Engkau. Kami boleh datang dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, ataupun apapun yang kami kerjakan, dan juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mau berdoa untuk semua segenap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun yang beribadah secara online. Hamba tidak tahu ya Tuhan pergumulan mereka yang paling dalam. Namun saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jika mereka datang dengan pergumulan mereka yang berat sekalipun, hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jawaban atas setiap apa yang mereka gumulkan saat ini. Sehingga hamba-Mu Tuhan, jemaat Tuhan pulang ada kelegaan, karena beban hidup, pergumulan itu Tuhan telah ringankan dalam kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka yang bergumul untuk kesehatan, untuk studi anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, usaha pekerjaan, bahkan pelayanan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindu biarlah keberadaan gereja-Mu benar-benar berdampak bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang yang belum percaya di sekitar kami. Bila mereka melihat gereja Tuhan, mereka mengagungkan nama Tuhan. Dan melalui kami semua ya Tuhan, hamba Tuhan, Bapak Ibu majelis, pengurus komisi, seluruh aktivis, bersinergi bersama jemaat Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau tampil sebagai alat kemuliaan Tuhan. Orang melihat kami, orang melihat Kristus, orang melihat kami memuliakan Kristus, bukan mengolok-olok Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Program-program gereja yang kami canangkan untuk kami laksanakan di tahun ini, Tuhan memberkati. Tuhan pakai sebagai wadah untuk pembentukan peningkatan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap komisi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bersama program-program mereka yang dilaksanakan. Kami juga teringat untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah Tuhan, lawat mereka pribadi lepas pribadi, baik di dalam pemberingan mereka saat ini di rumah sakit maupun di rumah bersama keluarga atau sendiri. Tuhan datang, Tuhan topang, Tuhan kuatkan mereka. Kami teringat dan kami mendoakan untuk Bapak Hong Ching Wong, Bapak Iwan Handoko, Bapak Lim Ching Siang, Bapak Bambang Setiono, Bapak Sutrisno Budiarjo, Bapak Simon Mariono Tanto, Bapak Sutrisno, Ibu Goswei, Ibu Lai Ichen, Ibu Campi Iun, Ibu Oyewati, Ibu Mariani Tejo, Ibu Silinio, Ibu Wong Xiuqian, Ibu Li Jayin, Ibu Campi Tong, Ibu Nyoman Lydia, Ibu Yulianti Imros, Ibu Organ Ing, Ibu Angraini, Ibu Nurbaya, Ibu Ruth Supia, Ibu Tan Chin Ing, Ibu Tan Iai, Ibu Raheli, Ibu Laskar Asiwi dalam proses pemulihan. Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu yang telah kami sebut. Bahkan jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh atau keluarga mereka, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah terjadi di dalam kehidupan jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa di dalam 1 minggu ke depan Engkau memberikan satu usia lagi kepada jemaat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Bersyukur satu usia yang Tuhan berikan kepada Bapak Andi Agus Sugianto, Saudara Rita Ruth Anggraini, Bapak Andre Kartawijaya, Bapak Iksan Sastrodikoro, Ibu Triana, Ibu Lani Ingrawati, Saudara Geosantrika Raka, Ibu Suyan Dwi Puspawati, Ibu Emi Yusmini, Ibu Pauline Agusti,
dan Ibu Sri Handayani. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu. Tuhan tahu kerinduan mereka. Tuhan tahu apa yang ingin mereka gapai di usia mereka yang baru. Biarlah terjadi dalam nama Yesus. Ketika mereka terus percaya berpaut kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sumber segala berkat akan memberkati dan menolong mereka. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Iman mereka semakin teguh kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin giat beribadah, semakin rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada jemaat Tuhan yang hadir yang berulang tahun di dalam 1 minggu ke depan, yang tidak kami sebutkan, Tuhan pun memberkati, Tuhan pun menolong. Doa yang sama. Hikmat dan kesehatan kekuatan Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami teringat untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan pulihkan bangsa kami dari carut marut pergumulan demi pergumulan. Masalah demi masalah terjadi di bangsa kami. Oh Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Memberkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah mereka pemimpin, menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dan memberikan kesejahteraan kepada kami semua sebagai anak bangsa. Kota Jember yang kami cintai bersama pun Tuhan memberkati. Berikan keamanan, stabilitas ekonomi. Bahkan kami rindu ya Tuhan, corona dapat pergi dari kota Jember, bahkan seluruh Indonesia. Kami boleh bebas, kami boleh berusaha, kami boleh bebas untuk beribadah, kami boleh bebas beraktivitas dalam pertolongan Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, bagi bangsa ini kami berdiri, kami mendoakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Dengarkan ya Tuhan seru doa kami, yang kami alaskan dalam Kristus Yesus, Juru Syafaat kami yang hidup. Kami mohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karyaman Gia. Kita mau mempersiapkan diri. Kita mau mengatakan bahwa hidupku yang kehidupi sekarang bukan aku lagi. Dengan penyerahan total di hadapan Tuhan, kita pujikan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi hidup yang aku hidupi sekarang, tetapi hidup yang sekarang hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan
untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kami rindu hidup kami boleh senantiasa diubahkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu biarlah firman yang kami renungkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengingatkan, menyadarkan setiap kami, mengubahkan setiap kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di luar sana ada sedikit kesulitan ya yang kita hadapi karena ada beberapa kegiatan-kegiatan dari pemerintahan Jember, tapi kita bersyukur boleh sampai di tempat ini di dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimaknya ya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, supaya saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita pada pagi hari ini ya. Apakah kita pernah berpikir ya? Apakah pernah di antara kita pernah berpikir ya, aku menyesal karena saya mengenal Tuhan mulai dari kecil, mulai dari muda. Saya menyesal ya karena saya mengenal Tuhan dari kecil. Nah, mengapa saudara? Ya. Pernah ada seorang
Bapak mengatakan demikian. Enak ya, Bapak itu ya sudah mau mati ya, diinjili, lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dinyatakan apa? Lalu dibilang apa? Selamat. Padahal hidupnya dulu itu gak karu-karuan ya, selingkuh sana selingkuh sini gitu ya, menipu sana menipu sini. Dia banyak melakukan kejahatan, dia banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia memuaskan dirinya dengan keinginan-keinginan dunia. Lihat tokonya itu maju luar biasa karena dia menipu sana menipu sini ya. Sementara saya, orang Kristen yang dari kecil, dari muda ya, percaya Tuhan Yesus, saya terus menjaga diri saya. Saya tidak mau menipu sesama saya. Saya selalu berlaku baik kepada sesama saya. Saya enggak selingkuh ya. Saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Akhirnya hidupku segini-gini aja gitu ya. Coba kalau seandainya saya bisa seperti Bapak itu ya. Saya bisa menipu, saya bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan diri saya, mengikuti kedagingan saya. Wow, pasti saya akan menikmati dunia ini. Usaha saya pasti akan berjalan dengan lancar. Pernah Bapak Ibu berpikir demikian? Kok banyak yang senyum-senyum walaupun pakai masker tapi alisnya bergerak-gerak ya. Seperti itu ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak itu mengatakannya kepada saya demikian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka yang hidup di luar Tuhan, apakah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, benar-benar orang yang menikmati kebebasan? Benar-benar orang yang menikmati kebebasan di dalam hidup mereka? Dan apakah kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan benar-benar terikat, dipatasi dengan aturan-aturan yang harus kita taati karena kita adalah orang Kristen? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah orang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu memiliki hidup yang merdeka, memiliki hidup yang bebas dari, maksudnya dia bebas melakukan apa saja, menikmati hidupnya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang berpikir demikian. Dan apakah demikian? Kalau kita lihat saudara di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa, mari kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemerdekaan, kebebasan bukan kita dapatkan karena kita bisa menikmati keindahan dunia ini. Kebebasan, kemerdekaan tidak kita dapatkan ketika kita bisa bebas melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam siapa? Kristus. Hanya Tuhan Yesus. Hanya oleh karena karya Tuhan Yesus kita bebas, kita merdeka, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus dikatakan, jangan lagi ya, biarkan hidupmu, biarkan dirimu dikenakan kuk perhambaan itu, ya. Kristus sudah membebaskan engkau. Kristus sudah memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, hanya Kristus satu-satunya yang bisa memberikan kebebasan, ya, kemerdekaan
kepada setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah ada seorang bapak. Bapak ini dari kecil sampai muda sampai tua itu tidak percaya ya kepada Tuhan. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan, lalu dia menjalankan kehidupannya sesuai dengan keinginannya. Dia bertindak ya sesuai dengan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi dia hidup itu harus dinikmati. Lalu dia melakukan berbagai cara bagaimana dia bisa menikmati kehidupannya, terutama di dalam hal kekayaan. Lalu saudara, apa yang dia lakukan? Dia mencari kekuatan-kekuatan lain, ya. Dia mencari kekuatan-kekuatan dalam kegelapan supaya dia memiliki kekebalan tubuh, supaya dia menjadi pribadi yang kuat, supaya juga usahanya bisa lancar, maju dan sebagainya. Dan dia melakukan banyak hal, saudara. Dan memang dia nikmati. Memang apa yang dia harapkan itu tercapai. Dia menjadi orang yang hebat, ya, yang kebal dan sebagainya. Tidak ada orang yang berani dengan dia. Tetapi di akhir hidupnya, saudara, di usianya yang tua, dia menderita. Kuasa kegelapan itu tidak bisa lepas di dalam dirinya. Bahkan secara psikis dia terganggu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, jangan kita mengatakan aku nyesal, ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Justru saya mau katakan kepada kita, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena dari kecil, dari muda kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Dari muda, dari kecil kita boleh percaya dan mengalami kasih Yesus di dalam hidup kita. Saudara, orang di luar Tuhan, ketika dia punya pergumulan, ya, mengalami sakit, biasanya dia datang kemana? Dia akan mikir sendiri. Waduh, gimana ini, ya? Aduh, hidupku kok susah begini. Kalau kita orang percaya, sakit, mengalami pergumulan, kita datang ke siapa? Hah? Ke dukun. Kita datang ke siapa, saudara? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Enak gak jadi orang Kristen? Hah? Enak. Apalagi Tuhan bilang, ojo banyak mikir, serahkan semua kepadaku. Oh iya kan? Hanya saja kita ini yang bebal gitu ya. Wis dibilangin sama Tuhan, kita sih masih gak mau gitu. Kita masih kuat-kuatan. Itulah kemerdekaan, saudara. Itulah kebebasan sebenarnya. Tetapi mereka yang ada di luar Tuhan, mereka akan ditekan terus, diikat terus oleh kedagingan mereka, ya, oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya, oleh keinginan daging mereka, oleh keinginan dunia ini, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, di situ kita melihat, saudara, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia tentang kehidupan mereka sebagai orang percaya. Bahwa jemaat di Galatia itu adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Mereka sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, dari tradisi-tradisi, dari hal-hal duniawi, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu terjadilah di jemaat Galatia itu terjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu jemaat di Galatia ini terdiri dari kedua kelompok, yaitu kelompok orang-orang Yahudi dan kelompok orang-orang Yunani. Ya, nah, orang Yahudi dan orang Yunani memiliki tradisi yang berbeda. Tapi mereka sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu ketika orang-orang Yahudi Kristen ini masuk
masuk di dalam jemaat di Galatia. Dan ketika mereka masuk di dalam jemaat di Galatia, mereka membawa ajaran-ajaran yang baru. Ajaran yang baru apa itu, saudara? Mereka mengatakan bahwa orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mentaati hukum Taurat, atau dengan kata lain harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, termasuk yang namanya sunat, seperti yang dibicarakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ajaran itu menimbulkan permasalahan di dalam jemaat di Galatia. Orang-orang Yunani yang pertama sudah percaya kepada Tuhan Yesus menyadari bahwa seharusnya kita tidak lagi percaya atau menjadikan hukum Taurat itu sebagai syarat untuk keselamatan. Ya, mereka sudah mendapatkan pengajaran bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, bukan lagi mengandalkan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Terjadilah perselisihan di sana, terjadilah konflik di sana di dalam menghadapi perbedaan pendapat itu. Memang, saudara, kalau kita lihat apakah Paulus merendahkan hukum Taurat? Tidak, ya. Hukum Taurat itu penting. Ya, hukum Taurat itu penting dan harus diajarkan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama itu hukum Taurat itu berguna untuk melindungi umat Tuhan, ya, untuk membentengi umat Tuhan supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa dan mereka siap menyambut keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Mesias yang akan datang. Sehingga hukum Taurat itu diberikan. Dan ketika yang dijanjikan itu, yaitu Tuhan Yesus sudah datang, ya, maka hukum Taurat itu tidak dibutuhkan lagi untuk keselamatan manusia. Karena apa? Karena Yesus yang menyelamatkan itu sudah tergenapi. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, ya, di dalam kitab Injil mengatakan bahwa aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merespon akan hal itu, maka disinilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia ini, saudara, agar perbedaan itu tidak menimbulkan masalah perpecahan di dalam jemaat, dan sekaligus juga mengingatkan jemaat di Galatia bahwa sebagai orang, ya, yang sudah diselamatkan, jangan lagi kita diikat oleh apa? Oleh kebiasaan-kebiasaan, oleh tradisi-tradisi itu, termasuk tradisi-tradisi hukum Taurat. Ya, kita sekarang diselamatkan karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Jangan lagi kita ikatkan diri kita dengan hal-hal yang lain demi keselamatan kita. Ya, ada banyak orang yang masih pegang tradisi-tradisi, ya, supaya masuk surga harus begini, supaya selamat harus begini, ya. Ada banyak orang percaya yang seperti itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun pada pagi hari ini kita diingatkan, kita adalah orang yang sudah merdeka. Jangan lagi kita ikatkan diri kita, ya, perhambakan diri kita dengan hal-hal yang lain untuk mencapai keselamatan. Nah, lebih lanjut, saudara, di tengah-tengah itu semua justru Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Galatia sebagai orang yang sudah merdeka itu harus bagaimana hidupnya. Bukan saling bertentangan, bukan saling konflik satu dengan yang lain. Tetapi di sini dikatakan, ya, di dalam ayatnya yang ke-13b, di situ dikatakan, janganlah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Ya. Janganlah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semua pintar di dalam memanfaatkan kesempatan, betul nggak? Ya, pernah ada beberapa jemaat, ya, khususnya di hari raya, gitu ya. Nah, pas hari puasa itu biasanya ada beberapa jemaat kita, tolong saya jangan dijadwal ya untuk pelayanan, saya sibuk, ini hari raya, toko rame, ya.
yang biasanya toko saya tutup jam sekian, sekarang saya tutup malam. Ya, jadi biasanya seperti itu, saudara. Kenapa? Ada kesempatan apa? Untuk mencari apa? Ya, mencari untung, mencari cuan gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Hal itu tidak salah. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, Rasul Paulus mengingatkan ya, jemaat di Galatia ini, saudara, ya, bahwa mereka yang sudah diselamatkan ya, jangan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Artinya apa? Karena tadi terjadi konflik, terjadi permasalahan di antara jemaat itu, maka masing-masing merasa diri paling benar, masing-masing merasa diri paling baik, lalu terjadilah permasalahan di antara mereka. Lalu karena itu, saudara, mereka pada akhirnya menjadi pribadi yang memanfaatkan kemerdekaan itu untuk apa? Menjatuhkan sesama, ya, untuk berbuat dosa kepada sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah Rasul Paulus mengingatkan mereka, ya, bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, ya, bebas melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Tetapi kemerdekaan yang kita dapatkan seharusnya menolong kita untuk apa? Taat kepada firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita sudah mengalami kemerdekaan. Amin. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi kita adalah, sejauh mana kita taat kepada Tuhan, ya, yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Saya tidak tahu kita sudah berapa puluh tahun percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ada yang masih kecil, yang seperti tadi saya bilang, ada juga yang baru. Tetapi coba kita renungkan, sejauh mana kita taat kepada firman Tuhan. Ketaatan itu biasanya ditandai dengan apa? Kalau saya taat, berarti ditandai dengan apa? Perubahan hidup, perubahan karakter. Nah, coba kita renungkan, saudara. Selama kita percaya kepada Tuhan, adakah perubahan terjadi di dalam diri kita? Ataukah dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, ya, nggak ada perubahan yang baik, tetap karakternya seperti itu, karakter duniawi, ya, tetap karakter yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Coba kita cek diri kita, saya sudah merdeka, apakah saya sudah taat firman Tuhan? Apakah saya sudah taat kepada Tuhan? Apakah ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya selama ini? Sudah dilihat, direnungkan, ada nggak perubahan? Oh, selama ini saya kasar, lalu sekarang enggak. Selama ini saya ini melakukan hal-hal yang tidak benar, berbuat dosa, sekarang enggak. Puji Tuhan. Tetapi kalau terus-menerus seperti itu, saudara, jangan sampai kita sia-sia mengikut Tuhan puluhan tahun, tapi enggak ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Dari dulu sampai sekarang hidup kita tetap seperti itu, tetap tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian yang kedua, ya, yang dikehendaki bagi kita yang sudah mengalami kemerdekaan, yang kedua adalah kemerdekaan. Kita harus memaknai kemerdekaan itu dengan apa? Melayani sesama kita. Coba ya, kok nggak bisa ya? Tolong dibantu bisa ya. Memaknai kemerdekaan itu apa? Dengan melayani sesama. Di dalam Galatia 5 ayat 13b, di situ dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melayani biasanya merupakan tindakan yang tidak menyenangkan. Ya, kalau melayani orang itu menyenangkan enggak?
Senang nggak kita melayani orang? Kamu butuh apa, saya akan berikan, gitu ya. Kamu mau apa, saya akan siapkan. Mau apa lagi? Ya. Enak nggak? Enggak. Ya, kita lebih senang apa? Dilayani, ya. Kita lebih senang dilayani, Saudara. Kita lebih senang menuntut hak kita. Ya, daripada kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan ini tidak hanya terjadi di luar sana. Ya. Tuntutan untuk dilayani itu banyak justru terjadi di dalam gereja. Saya jemaat Tuhan, harus jemaat GKT Jember harus disambut dengan baik. Ya. Kepala harus dianggukkan, ya, dan sebagainya, Saudara. Kita ingin dilayani. Kita ingin orang lain melayani kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melayani itu memang tidak menyenangkan. Tapi kita seringkali menuntut, ya, orang lain untuk apa? Untuk melayani kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang jemaat, ya, di sebuah gereja. Jemaat ini baru, ya, baru tapi nggak baru-baru amat. Lalu dia buka usaha di kota kecil itu, dan ternyata usahanya lancar, Saudara. Ya, dan dia mengikuti ibadah di sebuah gereja di kota kecil itu. Dan dia menjadi orang yang menyumbang banyak, memberikan persembahan, ya, persembahannya jutaan gitu ya, dia memberikan persembahan. Lalu Saudara, suatu ketika hamba Tuhannya ini khotbah, ya, khotbah mengenai memberi gitu ya. Lalu dia mendengar khotbah itu dan dia merasa terganggu, dia tersinggung dengan khotbah itu, Saudara. Dia merasa bahwa dia tidak dihargai selama ini di dalam memberikan persembahan di gereja. Dia merasakan itu, Saudara. Dan tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tetap aktif di gereja? Enggak, meninggalkan gereja dan tidak beribadah. Sampai komitmennya bilang gini, sampai dia berkomitmen gini, kalau hamba Tuhan itu masih ada di gereja, saya enggak mau beribadah. Ya, itu di gereja di luar sana, Saudara. Itu yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kita. Seringkali kita menuntut untuk dihargai. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bilang apa? Oh, itulah diri kita gitu ya, menuntut untuk dihargai. Kita itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja bilang apa? Aku datang untuk dilayani. Iya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk melayani. Kalau kita, aku ke gereja untuk dilayani. Dilayani apa melayani? Melayani. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca, di situ dikatakan orang yang merdeka tidak menuntut hak-haknya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakannya, gak tahu tulis enggak ya? Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa orang merdeka sejati adalah mereka yang merdeka dari hak-hak yang mereka anggap mereka miliki, yang tanpa kesulitan bisa memakai atau tidak memakai hak-hak itu. Ya, ngerti ya kira-kira kalimatnya ya. Saya baca sekali lagi. Seorang hamba Tuhan itu mengatakan bahwa orang merdeka sejati adalah mereka yang merdeka dari hak-hak yang mereka anggap mereka miliki. Ya, hak yang mereka miliki itu, tapi tanpa kesulitan, ya, bisa memakai atau tidak memakai hak-hak itu. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ketika tidak mendapatkan hak itu tidak masalah. Ketika tidak disambut dengan baik, itu tidak masalah bagi dia. Ya, nah itu maksudnya, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar saling melayani satu dengan yang lain, bukan untuk menuntut hak satu dengan yang lain,
Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, ya, mengalami kemerdekaan, dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita hidup di dalam kemerdekaan itu. Jangan biarkan lagi hidup kita diperhamba oleh keduniawian ini, saudara. Ya, jangan lagi biarkan hidup kita, ya, diperhamba oleh emosi kita, ya, diperhamba oleh dendam, ya, diperhamba oleh kebencian. Ya, diperhamba oleh pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Jangan biarkan diri kita diperhamba oleh itu semua. Tetapi jadilah orang merdeka yang mau taat kepada Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan. Karena kemerdekaan yang sejati hanya kita alami kalau kita taat kepada firman Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan yang telah memerdekakan kita. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Mengingatkan, menyadarkan kami sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Supaya kami boleh menjadi pribadi yang tidak menyalahkan kemerdekaan itu untuk menjatuhkan sesama kami, untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan menghendaki kami agar kami menggunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk melayani sesama kami. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu yang telah merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Info minggu ini 7 Agustus 2022. Yang pertama, kelas pemuritan akan diadakan hari Kamis 11 Agustus 2022 pukul 18 WIB dan diadakan secara onsite di gereja. Yang kedua, untuk pernikahan kudus hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus Saudara Yosua Hiroshi Pasaribu dengan Saudari Anita Simon yang akan diadakan di Nusa Dua, Bali. Bagi jemaat yang merasa keberatan dapat menyampaikan kepada majelis secara tertulis paling lambat hari ini 7 Agustus 2022. Untuk persekutuan usia Anda akan dilaksanakan hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB. Tema Maju Tak Gentar. Pembicaranya Pendeta Joni Febrianto, liturgos Ibu Yang Suing dan pemain musik Evangelis Nahum Daily. Informasi majelis yang terpilih periode 2022 sampai 2024. Pada hari Minggu 31 Juli 2022, GKT Jember telah mengadakan pemilihan majelis periode 2022-2024 dengan informasi nama-nama majelis yang terpilih sebagai berikut. Ketua Bapak Beni Soeharto, Wakil Ketua Saudara Alexander Utut Prayitno, Sekretaris 1 Ibu Emiliawati, Sekretaris 2 Ibu Ana Novia Wiwi Santoso, Bendahara 1 Ibu Suyan Dwi Puspawati, Bendahara 2 Ibu Heni Iviawati, dan sebagai anggota Bapak Yongvi Santoso, Ibu Nurhaini Herli Hayani, dan Ibu Lani Kumalasari. Informasi pelayanan, mulai Juli 2022, Evangelis Fritz Herianto telah mengakhiri masa pelayanan di GKT Jember. Segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Evangelis Fritz Herianto. Sehubungan dengan itu, maka akan diadakan perpisahan pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022 pukul 11 WIB di gereja. Lowongan pekerjaan, GKT Jember membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staf tata usaha yang akan mulai bertugas pada bulan September 2022. Berikut kriterianya antara lain beragama Kristen, berusia 22-40 tahun, memiliki kemampuan dasar untuk menggunakan komputer dan teknologi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, email, Google Drive, Canva, Adobe, dan lain sebagainya. Memiliki kemampuan dasar mendesain atau desain grafis. Memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan. Jika berminat, segera melamar ke GKT Jember
dengan alamat Jalan Trunojoyo nomor 100. Untuk lamarannya ditujukan kepada Pendeta Karyaman Gea. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dan ada satu ayat Alkitab bagi jemaat yang berulang tahun, yaitu di Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 7 Agustus, Bapak Andi Agus Sugianto, Saudari Rita atau Ruth Anggraini. 8 Agustus Bapak Andre Kartawijaya, Bapak Iksan Sastrodikoro, dan Ibu Triana. 10 Agustus Ibu Lani Inggrawati atau Gotin Ing. 11 Agustus Saudara Geosantika Raka Arif Siansah dan Ibu Sukyan Dwi Puspawati. 12 Agustus Ibu Emi Yusmini atau Komecen. 13 Agustus Ibu Pauline Agustia dan Ibu Sri Andayani. Semoga dengan bertambahnya usia makin bertambah pula kasih kepada Bapa. Sekian info pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tadi Bapak Ibu masuk dan sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mohon dengan kasih Bapak Ari Gunawan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala anugerah-Mu kepada diri kami. Terima kasih juga ya Tuhan, firman-Mu yang selalu menyirami hati kami. Ajar kami ya Bapa, senantiasa setia menjalani firman-firman-Mu. Bapa di surga, hari ini kami telah mempersembahkan berkat yang kami terima dari Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan. Pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, di gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sidang jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Karyaman Gea. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, diharapkan kita bersabar sejenak, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya mengundang majelis dan hamba Tuhan untuk mendampingi saya di dalam menjalankan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selama 2 minggu berturut-turut telah diumumkan kepada setiap kita bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan diharapkan dengan pengumuman itu supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik di dalam mengikuti perjamuan pada hari ini. Perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan kepada setiap kita untuk kita laksanakan sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus tidak hanya kita laksanakan begitu saja, tetapi ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah kita mengingat penderitaan Kristus di masa lalu, di mana Tuhan Yesus berkorban bagi kita, manusia yang berdosa. Kita telah jatuh ke dalam dosa, dan seharusnya kita dihukum karena dosa itu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita dilepaskan dari hukuman dosa itu. Ia memikul hukuman dosa kita. Oleh karena itu, biarlah melalui perjamuan ini kita sungguh-sungguh diingatkan, kita sungguh-sungguh disadarkan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita berkomitmen untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang ini. Melalui perjamuan kudus, kita dipersekutukan atau dipersatukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya untuk keselamatan kita. Sehingga dengan demikian terjalinlah persekutuan di antara kita dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, melalui perjamuan kudus, biarlah kita berkomitmen untuk saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyatakan akan pengharapan kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, biarlah di dalam kita menjalani hari-hari kita tetap berharap kepada Tuhan, ya, di mana walaupun saat ini kita mengalami kesulitan, tetapi ada masa nanti tantangan kesulitan itu akan hilang dan kita akan kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, pencipta langit dan bumi, di hadapan meja-Mu yang kudus kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal di dalam melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Dia. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Bahkan Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kiranya penghambaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanan Kristus boleh menjadi teladan bagi kami. Tuhan, bagaimana kami harus membalas segala kebaikan-Mu kepada setiap kami. Kami hanya meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang akan kami terima, kami dapat bertambah-tambah di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Berikan kami iman yang teguh, karuniakanlah kami anugerah-Mu, supaya kami dapat mendapatkan kekuatan dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bagi kita yang sudah siap menerima perjamuan kudus, saya mengundang kita sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari PPR 211, Roti Hidup Jiwa. Bait kedua, pertama dan ketiga.
hidup jiwa, ya Tuhanku. Bagikanlah kepada murid-Mu dalam kitab kudus, ku cari-Mu, ku rindu padamu, roti hidup. Baik, yang ketiga, darahnya tercurah. Darahnya tercurah untuk kita, cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan, nanggilah hati, syukur puji Tuhan, Kau datanglah. Mari kita membuka roti terlebih dahulu. Mari kita buka secara pelan-pelan. Kalau sudah kita buka, marilah kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia rela menyerahkan tubuhnya, dihancurkan untuk keselamatan kita. Dengarkan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi kita. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan. Kemudian mari kita buka anggur. Kita angkat di tangan kanan kita. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Berterima kasihlah untuk keselamatan. Berterima kasihlah untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengarkan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi kita. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesekian kalinya kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini tidak hanya rutinitas yang kami lakukan, tetapi boleh terus mengingatkan, menyadarkan, meneguhkan iman kami. Khususnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ke depan yang kami tidak tahu. Tapi biarlah ya Tuhan, melalui perjamuan kudus kami boleh terus diingatkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, selalu percaya kepada Tuhan di dalam situasi apapun, dan meyakini akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang telah menerima perjamuan pada hari ini. Tuhan terus tolong pimpin pelihara kehidupan mereka. Di tengah-tengah pergumulan tantangan yang ada, sakit penyakit, pergumulan di dalam usaha pekerjaan, pergumulan di dalam kerohanian dan sebagainya. Dalam rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Terima kasih Bapa,
inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Muliakanlah Namanya. Tuhan Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih ditanggungnya, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Bait ketiga. Darah Yesus memberi merdeka, sekarang hatiku senanglah, puji Tuhan selamatkan daku, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Mari kita mengambil sikap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.